Ya, halo semuanya. Balik lagi di channel Malaki Evandri. Yeay. Ya, udah lama banget nggak bikin video ya. Nah, Bapak Ibu, ini bocahnya nih. Nah, sekarang saya lagi ngajak jalan Malaki ke Monas. Seperti biasa, kalau ngajak jalan dia selalu hari biasa. Tapi ini lagi agak rame nih karena anak-anak sekolah kayaknya ke Monas ya. Ya, udah lama banget nggak update perkembangan Malaki, Bapak Ibu. Ya, yang terakhir mungkin udah ada yang ngikutin ya, kalau bahwasannya Malaki ini bilirubinnya semakin naik ya. Waktu itu ya terakhir ada kenaikan gitu, dan sampai hari ini masih belum normal ya. Dan kemarin memang Malaki kena virus CMV ya. Virus CMV ini adalah virus yang memang virus khusus yang menyerang hati ya, menyerang hati. Dan itu juga ketika dicek PCR ya, PCR CMV, dan Malaki positif. Dan apa yang harus dilakukan? Pada saat itu saya ke dokter langsung, dan memang dicek labnya memang permintaan dokter Hanifah, dan pengobatannya dilakukan dengan terapi obat Falsit. Obat Falsit memang satu-satunya obat virus CMV itu ya, obat Falsit itu ya. Jadi diterapi selama 6 minggu teman-teman ya, 6 minggu Bapak Ibu. Dan setelah 5 minggu ya, nggak nyampe 6 minggu, dicek lagi PCR-nya, Malaki sudah negatif ya. Tapi karena walaupun sudah negatif gitu, maksudnya bilirubinnya masih belum normal juga ya. Jadi sempat Malaki itu bilirubinnya cepat naik drastis ya. Kelihatan gitu dari penampakan kulitnya, mulai agak menghitam dan kelihatan menguning matanya yang paling pertama kali diserang. Dan sampai yang terakhir itu bilirubin direknya itu di 2,9, dan SGT-SGPT-nya di sekitar 200 sampai 300. Sebelumnya SGT-SGPT-nya sampai mencapai 400. Nah, ini ada penurunan sih, ada perbaikan. Tapi nggak langsung Bapak Ibu. Waktu itu ketika negatif CMV-nya nggak langsung turun, seperti apa, stagnan aja begitu. Tapi nggak tahu kenapa beberapa minggu kemarin ada penurunan gitu. Nah, ini kami juga nggak tahu nih bagaimana kelanjutannya ke depannya seperti apa. Apakah akan ada penurunan lagi bilirubinnya? Kita hanya masih bisa kasih obat yang sehari-hari, Urso, kemudian Fluimucil atau NAC ya, terus spironolactone ya, dan vitamin E. Dan Malaki juga konsumsi vitamin D karena vitamin D-nya rendah ketika dicek, di angka 7 kalau nggak salah. Dan dia konsumsi 2000 UI per hari. Ya, begitulah Bapak Ibu. Anaknya sih semuanya baik ya, klinisnya nggak ada gejala apa-apa gitu ya. Maksudnya ya layaknya normal aja begitu. Cuma memang seminggu yang lalu dia sempat demamnya sekitar 38,5 kalau nggak salah, itu peaknya ya, puncaknya. Tapi besoknya itu turun tanpa dikasih obat. Waktu itu saya langsung ke Kidicare, terus Prof Hanifah bilang kalau memang masih demam langsung dibawa ke IGD aja, takutnya kolangitis. Dan ada beberapa pengecekan lab yang harus dicek untuk memastikan kalau memang kolangitis. Tapi ternyata pas dicek labnya pun dan demamnya sudah tidak ada, ternyata memang bukan kolangitis. Memang ada beberapa infeksi sih. Di fesesnya juga dicek ada infeksi, tapi udah diobati, sudah dikasih antibiotik. Dan sekarang anaknya seperti ini. Baik aja. Jadi waktu itu bilirubinnya sempat naik, dan penampakan kulitnya juga udah mulai berubah. Dan waktu itu sudah sempat berencana untuk bersiap-siap untuk transplant, tapi memang belum urgent. Tapi dikatakan siap-siap aja begitu. Tapi kalau dilihat dari penampakannya sekarang, rasanya sudah tidak lebih kuning daripada sebelumnya. Dan bilirubinnya juga sudah ada perbaikan, dan SGT-SGPT-nya juga sudah ada perbaikan. Tapi nanti 2 minggu lagi harus dicek lagi. Kalau sekarang sih, kalau saya perhatikan rasanya bilirubinnya belum normal.
mungkin masih di kisaran angka 2 gitu. Tapi harus dipastikan tetap dengan cek lab darah ya, bilirubin dan direct indirect SGTSKPT gamma GT. Ya paling itu aja sih yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Maaf banget saya nggak bisa update terus ya, maksudnya untuk ceritain tentang perkembangannya Malaki sampai saat ini, karena kemarin tuh bawaannya udah deg-degan aja, jadi udah bingung gitu, ini kenapa ya bilirubinnya naik terus. Saya pun juga berharap kalau Malaki nggak harus transplant dalam waktu dekat, saya juga nggak mau sebetulnya, karena biar bagaimanapun prosedur transplantasi itu resikonya besar ya Bapak Ibu. Walaupun memang persoalan penyelesaian masalah dari atresia biliar ini sendiri harus ditransplant, tapi waktu penetapannya setiap anak itu berbeda-beda. Ya seperti itulah. Jadi kalau Bapak Ibu mengetahui ya, virus CMV itu sebenarnya memang bisa mengindikasikan anak itu kuning. Jadi harus dihilangkan CMV-nya, virus CMV-nya itu. Nah Malaki ini kategorinya setelah lahir baru ada CMV gitu. Terapinya 6 minggu. Tapi kalau dari lahir sudah ada CMV itu terapinya lebih lama lagi, sekitar 6 bulan. Ya sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Dan obat Falsit itu obat yang keras ya Bapak Ibu. Jadi memang obat yang keras dan obat yang beresiko juga, harganya juga nggak murah. Bersyukurnya bisa di cover BPJS obat Falsit itu. Saya udah deg-degan juga waktu itu, kena aduh sampai ini mah gimana ya. Kenapa Dek? Mau kemana? Mau kemana? Mau turun? Hai dulu, say hello. Ya beginilah, saya kalau ajak jalan dia pasti hari biasa, nggak mungkin Sabtu Minggu. Jarang sekali sih, karena Sabtu Minggu kan rame. Dan ajak jalannya juga kalau ke mall juga ke mall yang sepi gitu. Dari awal dia operasi, kalau sudah stabil saya selalu ajak jalannya ya di hari biasa. Seperti ini ke Monas nih. Udah lama banget nggak ke Monas. Cuma nggak bisa naik, lagi banyak pelajar nih berwisata di sini, jadi nggak bisa naik, dan kalau mau naik antriannya masih panjang jam 1. Jadi mending nggak usah lah, di sini aja lah. Ya buat Bapak Ibu yang sedang mengalami juga seperti saya mengatasi anak yang atresia biliar, baik yang mungkin sudah normal keadaannya, bilirubinnya, direknya, SGT-SKPT sudah normal, ataupun yang belum normal, tetap semangat, tetap berjuang. Bagaimanapun keadaannya, memang nggak mudah. Saya juga mengalami, tidak mudah banget untuk menghadapi anak seperti Malaki ataupun anak-anak lain ya. Oke, paling sampai di sini dulu videonya, semoga bermanfaat Bapak Ibu. Kiranya kalau misalkan ada yang ingin bertanya perihal Malaki ataupun sharing-sharing, bisa kontak aja di IG di channel Malaki Evande ini. Kan saya udah cantumkan IG saya, jadi bisa kontak aja di situ. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Apa ya, gue ntar kamu di mall udah kecapean, jadi jangan tarik.